Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Bagaimanakah keseruan dari cerita manhwa ini? Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar admin lebih semangat lagi bikin videonya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada video part 2 ini. Pada awalnya kita diperlihatkan Hyunwoo yang saat ini sedang beristirahat di kamarnya. Dia sedang memikirkan tawaran yang begitu banyak datang kepadanya setelah aksinya pada ujian Hunter kemarin. Akan tetapi, dia tidak ingin bekerja dan terikat dengan suatu instansi ataupun guild manapun. Karena menurutnya hidup yang aman dan yang nyaman adalah hidup dengan bebas, tanpa diatur oleh orang lain untuk melakukan hal apapun yang dia inginkan. 5 hari kemudian, scenes memperlihatkan tempat restoran Jepang Mokdo. Di sana Hyunwoo sedang belajar memakan makanan yang ada di zaman sekarang. Karena dia telah terjebak di menara tutorial selama belasan tahun, sehingga ketika dia kembali ke dunia manusia, dia mesti menyesuaikan dirinya dengan kehidupan di masa kini. Di sana dia bersama dengan 3 orang rekan hunternya yang dulu menjadi rekan satu timnya saat dia menjalani tutorial yang pertama. Dia mengingat kembali satu persatu dari mereka. Seokwoon Hyung, umurnya sekitaran umur Hyunwoo, namun sekarang telah menjadi om-om. Kemudian Si Hyun, si anak SMA yang sering menangis dan sekarang telah tumbuh menjadi pria yang tampan. Dan kemudian seorang wanita yang bernama Siyun. Dulu dia adalah anak SMP, namun sekarang dia sudah berbeda dan telah tumbuh menjadi wanita yang cantik. Mereka mengingat kembali saat mereka menjalani tutorial pertama pada waktu dulu. Mereka bertiga seringkali mendengar cerita tentang Hyunwoo yang ada di menara tutorial selama bertahun-tahun dari para hunter yang berhasil keluar dari sana. Mereka juga mengatakan bahwa Hyunwoo adalah seorang yang terkenal di kalangan para hunter. Bahkan apa yang dilakukan oleh Hyunwoo saat di menara selama belasan tahun juga disebut di dalam acara televisi. Mendengar kenyataan tersebut, Hyunwoo begitu terkejut mendengar cerita dari ketiga rekannya itu. Mereka kemudian melanjutkan perbincangannya. Hyunwoo menceritakan betapa dia merasa frustasi saat berada di menara tutorial dan berulang kali menyelesaikan tutorial di sana sendirian. Hyunwoo kemudian melanjutkan ceritanya. Dia pernah bertemu dengan seorang bocah laki-laki yang tertinggal di belakang, dan bocah itu sungguh merasa sedih dan khawatir karena hanya dia yang tertinggal dari rekan-rekannya yang lain. Hyunwoo kemudian datang kepadanya dan mengangkatnya sebagai murid. Di sana, bocah tersebut dilatih oleh Hyunwoo dengan keras agar dia bisa menjadi lebih kuat dan mampu menyelesaikan tutorial di menara itu. Setelah bertemu dengan rekan-rekan lamanya di restoran, Hyunwoo kembali ke kamarnya dan dia melihat status Windows miliknya. Di sana bertuliskan kalau Hyunwoo ditunggu untuk menyelesaikan 3 dungeon dengan final boss di dalamnya, sebagai pengesahan bahwa dia telah naik level. Adapun target penyerangan 3 dungeon tersebut yaitu Lembaga Adoron atau Institut Adoron, hutan penduduk, dan rawa. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk kamarnya. Dia adalah satpam yang bertugas di kantor asosiasi Hunter. Dia mengatakan bahwa ada penyidik dari Guild Ares yang datang untuk bertemu dengan Hyunwoo. Namun Hyunwoo mengatakan kalau dia saat ini tidak ingin bertemu dengan orang tersebut. Namun si penjaga mengatakan kalau Hyunwoo menolaknya, maka orang tersebut akan terus-menerus menelponnya. Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah ruangan. Nampak 2 orang pria sedang menemui Hyunwoo, dan pria yang botak terlihat sedang memukul meja sampai meja tersebut hancur. Hyunwoo tidak mengerti dengan apa yang telah dilakukan oleh pria botak tersebut di hadapannya. Pria tersebut kemudian melempar meja itu. Pria itu marah karena Hyunwoo yang menolak untuk bergabung dengan guild mereka. Hyunwoo kemudian terlihat berdiri dan sepertinya telah terjadi sesuatu di sana. Secara mengejutkan,
Pria botak tersebut telah tertancap di dinding bangunan. Entah apa yang telah dilakukan oleh Hyunwoo kepadanya. Kita tidak diperlihatkan dengan cara seperti apa dia membantai pria botak tersebut. Scenes kemudian memperlihatkan Hyunwoo yang sedang bersama dengan Si-hyun. Si-hyun mengatakan kalau orang-orang Guild Ares adalah kelompok yang kejam. Akan tetapi, apa yang telah dilakukan oleh Hyunwoo kepada mereka itu sungguh lebih kejam lagi. Hyunwoo kemudian berpikir untuk mencari tahu tentang siapa yang telah membuatnya terjebak dan mengunci Hyunwoo selama 12 tahun di dalam menara. Hyunwoo sangat berambisi untuk menemukan orang tersebut dan ingin membuat orang itu merasakan penderitaan yang sama dengan apa yang telah dia lalui di menara tutorial. Hyunwoo kemudian mengatakan kalau dia ingin pergi ke Institut Adoron, dan itu adalah tempat Dungeon Rengse. Tempat tersebut adalah tempat yang bagus bagi para hunter yang baru untuk mengembangkan kekuatannya, ucap Si-hyun. Si-hyun mengatakan kepada Hyunwoo, mungkin dia tidak akan bisa memasuki dungeon tersebut karena dungeon itu telah diblok oleh orang-orang dari Guild Ares. Scenes kemudian memperlihatkan di depan pintu masuk Dungeon Rengse, yaitu Institut Adoron, yang dijaga oleh dua orang pria. Dan di sana ada seorang wanita yang meminta untuk masuk ke dungeon itu. Wanita itu memohon kepada penjaga di sana agar diberi izin untuk bisa masuk ke dalam, karena tidak ada tempat lagi untuk berburu selain di sana. Akan tetapi, dua orang pria itu di sana malah menghina dan merendahkan wanita itu. Mereka bahkan mengusirnya dari sana. Namun wanita itu bersikeras memohon untuk masuk ke sana. Tiba-tiba terjadi sesuatu di sana. Secara mengejutkan, salah satu dari penjaga tersebut telah tumbang. Ternyata itu adalah ulah Hyunwoo yang datang ke sana. Dia kemudian berdiri di hadapan pria yang lain dan meminta sepatu dari orang itu. Kita kemudian diperlihatkan monster yang ada di dalam dungeon tersebut. Dia adalah final boss di dalam Dungeon Adoron. Hyunwoo kemudian diperlihatkan telah berada di dalam Dungeon Adoron. Dia memeriksa status Windows-nya dan misi di Institut Adoron telah selesai. Hyunwoo telah berhasil menaklukkan Dungeon Adoron dengan sangat mudah. Kelompok hunter yang juga ada di sana melihat kepada Hyunwoo dan mereka mengenali Hyunwoo yang telah menjadi orang yang terkenal. Terlebih lagi, Hyunwoo adalah hunter peringkat pertama yang ada di buletin hunter yang bergelar Advanced Player. Hanya dengan melihat gaya rambut dan baju yang dikenakan oleh Hyunwoo, mereka telah mampu untuk mengenalinya. Scenes kemudian memperlihatkan tempat di kantor Guild Ares, lantai 5. Direktur Guild mendatangi kepala departemen Guild untuk menyerahkan analisis kekuatan hunter baru yang bernama Hyunwoo. Pada hasil analisis tersebut, tertulis Hyunwoo mempunyai 2 kemampuan kelas A yang membuat sang pemimpin tidak mempercayainya. Karena bagi hunter yang baru saja keluar dari menara tutorial tidak akan bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Sungguh hal yang menakjubkan. Hyunwoo dan Si-hyun tiba di kantor asosiasi hunter. Mereka datang ke sana untuk meregistrasikan nama Hyunwoo dan mendapatkan rank hunternya. Bahkan pria yang ada di sana langsung mengenali Hyunwoo karena pria tersebut telah mengetahui bahwa Hyunwoo adalah orang yang baru saja keluar dari menara setelah 12 tahun lamanya. Pria tersebut kemudian memperlihatkan informasi pribadi tentang kemampuan Hyunwoo yang baru saja rilis. Saat informasi itu keluar lewat status Windows miliknya, isi dari status Windows tersebut membuat pria itu terkejut, bahkan berteriak histeris karena menurutnya kekuatan Hyunwoo sangatlah gila. Semua kekuatan Hyunwoo selain magic berada pada rank A. Tidak ada satupun orang yang seperti itu di seluruh dunia. Karena Hyunwoo baru saja keluar dari menara dan bahkan telah memiliki kekuatan setara hunter kelas S. Berita tentang kekuatan Hyunwoo kemudian tersebar di mana-mana dan menjadi trending topik di dunia hunter. Si-hyun kemudian memperingatkan Hyunwoo untuk berhati-hati ke depannya karena mungkin saja Guild Ares akan segera mencari Hyunwoo setelah kekacauan yang telah dia buat di Institut Adoron. Namun Hyunwoo sama sekali tidak memperdulikan peringatan yang disampaikan oleh Si-hyun. Scenes kemudian memperlihatkan kantor Guild Ares. Mereka sedang membicarakan Hyunwoo dan akan segera melakukan aksi untuk menyingkirkan Hyunwoo. Bahkan sang ketua telah memanggil seorang hunter bernama Shin yang merupakan hunter yang akan segera naik kelas menjadi kelas S. Malam hari telah tiba. Hyunwoo bersama rekannya juga telah tiba di Dungeon Forest Village, tempat kedua Hyunwoo untuk menjalankan misi hunternya.
Setelah mereka masuk ke sana, ada seseorang yang sedang mengincar mereka. Entah siapa pria tersebut. Hyunwoo kemudian bertanya siapa pria yang saat ini ada bersama mereka. Dia adalah Gamun, seorang hunter tipe support yang bergabung untuk mengambil drop. Drop adalah suatu benda yang ada di tempat monster boss dan bisa dijadikan uang. Bahkan hingga bisa dijual seharga 2.000 sampai 3.500 juta won. Drop sangat berharga karena benda tersebut digunakan untuk membuat armor atau senjata. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka di sana. Si-hyun kemudian memberikan peta dari Dungeon Forest Village karena tempat tersebut juga seperti labirin. Akan jadi menyebalkan jika tersesat di dalam sana. Hyunwoo kemudian mengamati peta tersebut dan kemudian malah membuangnya. Mungkin dia tidak paham dengan peta tersebut. Hyunwoo kemudian berdiri di depan salah satu pohon yang ada di sana. Dia kemudian bersiap-siap akan melakukan pukulan ke arah pohon tersebut. Kita lihat Hyunwoo akan mengarahkan pukulan seperti saat dia menghancurkan labirin saat ujian hunter yang pertama. Benar saja, hanya dengan satu pukulan saja, dia mampu menghancurkan tempat yang ada di sana dan membuka jalan baginya untuk segera menemukan final boss yang ada di dungeon tersebut. Dan monster bossnya telah terlihat. Dia adalah final boss di Dungeon Forest Village yang bernama Twin Head Ogre. Hyunwoo kemudian maju ke depan untuk menghadapi monster tersebut. Saat monster itu menyerangnya, dia kemudian melompat ke arah monster tersebut dan mendarat di bahu sang monster. Hyunwoo kemudian melanjutkannya dengan menendang wajah monster tersebut. Tendangan dari Hyunwoo begitu kuat, sampai-sampai membuat monster itu terpental jauh dan dengan satu kali tendangan itu, Hyunwoo berhasil mengalahkan monster di sana. Sungguh kekuatan yang benar-benar gila. Saat Hyunwoo berhasil mengalahkan sang monster, tanpa dia sadari, saat ini dia juga sedang diamati oleh hunter yang bernama Shin yang diutus oleh Guild Ares. Waktu kemudian telah berlalu, memperlihatkan tempat di kantor Guild Ares. Di sana telah hadir Shin yang telah mengamati Hyunwoo dan dia melaporkan kepada direktur Guild bahwa Hyunwoo memang benar sangat kuat seperti rumor yang beredar. Kemampuan fisik murni tanpa sihir. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Namun mereka tidak akan melepaskan Hyunwoo. Direktur Guild Ares kemudian memberitahu kepada Shin kalau Hyunwoo akan pergi ke Dungeon Festival Swam yang dikelola oleh Guild Ares. Itu adalah waktu yang tepat bagi Shin untuk menyingkirkan Hyunwoo dan dia akan melakukan sesuatu di sana. Shin kemudian memperlihatkan Hyunwoo yang telah berada di depan pintu Festival Swam. Hyunwoo bahkan telah merasakan sesuatu yang membuat perasaannya tidak enak. Tiba-tiba handphonenya berbunyi dan itu adalah pesan dari Si-hyun yang memperingatkan Hyunwoo tentang Guild Ares yang akan mengancamnya. Namun Hyunwoo masih saja tidak peduli dengan hal itu. Dia kemudian melanjutkan perjalanan misinya menuju Festival Swam. Sesampainya di dalam sana, Hyunwoo pun bertemu dengan orang-orang dari Guild Ares yang sedang berjaga di sana. Bahkan Hyunwoo telah menumbangkan salah satu dari mereka. Hal tersebut membuat rekan penjaga di sana takut dan gemeteran saat menghadapi Hyunwoo. Dia juga memperingatkan Hyunwoo yang telah menjadikan Guild Ares sebagai musuhnya. Ya, Hyunwoo sungguh tidak peduli dengan peringatan dari orang itu. Pria tersebut kemudian menyerang Hyunwoo dengan pedangnya. Kemudian terlihat cahaya biru dan mungkin suara seperti ledakan yang ada di sana. Akan tetapi tiba-tiba Hyunwoo yang berjalan masuk melewati pagar. Tentu penjaga dari Guild Ares tadi telah dikalahkannya dengan sangat mudah. Saat dia sedang berjalan di dalam dungeon tersebut, tiba-tiba dia diintai oleh monster buas yang terlihat berada di dalam air. Dan monster itu adalah buaya raksasa yang telah bersiap menerkam Hyunwoo. Belum sampai ke arah Hyunwoo, namun monster itu malah ditendang oleh Hyunwoo dengan kerasnya. Hingga buaya itu pun KO hanya dengan sekali tendang saja. Monster tersebut kemudian mencoba untuk lari dari sana. Namun Hyunwoo dengan sigap menangkap ekornya sambil berkata, "Mau lari kemana kau?" Buaya itu terlihat cemas dan ketakutan melihat Hyunwoo. Hyunwoo kemudian memutar buaya tersebut dengan cepat dan kencang. Kemudian dia melemparnya ke dinding batu yang ada di sana. Namun buaya itu masih sadar karena mungkin daya tahan dari kulitnya yang sangat kuat, sehingga membuatnya masih bisa bertahan.
Monster buaya itu kemudian terlihat berbeda dari sebelumnya. Terlihat sang monster mengeluarkan aura-aura kegelapan yang luar biasa. Nampaknya monster tersebut sedang bersiap-siap menyerang Hyunwoo. Saat buaya tersebut akan menyerang Hyunwoo, dari atas terlihat Shin sedang memantau Hyunwoo, dan dia mungkin telah merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Hyunwoo. Monster buaya itu kemudian menyerang Hyunwoo dengan kekuatan penuh. Dan secara mengejutkan, kedua kaki Hyunwoo diikat oleh rantai sihir yang berasal dari jurus Shin. Karena kakinya yang terikat membuat Hyunwoo tidak bisa bergerak dan tidak bisa menghindar dari serangan monster itu. Ya, memang benar rantai sihir tersebut berasal dari Shin. Dan itu adalah rencananya untuk menyingkirkan Hyunwoo dari dunia Hunter. Namun karena rantai itu hanya mengikat kakinya, Hyunwoo kemudian menjatuhkan dirinya untuk bisa menghindari buaya itu. Dan monster buaya itu pun kembali ke sungai. Shin kemudian menampakkan dirinya kepada Hyunwoo, dan dia mengatakan bahwa rantai sihir miliknya adalah skill yang sempurna untuk Hyunwoo. Shin kemudian turun menghampiri Hyunwoo, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai hunter yang dikirim oleh Guild Ares untuk membunuh Hyunwoo. Hyunwoo kemudian menanyakan apakah itu seperti assassin yang dikirim oleh Ares. Shin kemudian mengatakan bahwa Hyunwoo telah memahaminya dengan cepat. Shin kemudian mengatakan bahwa Hyunwoo benar-benar orang yang penuh dengan kekuatan. Hal itu membuat dirinya terkejut saat melihat Hyunwoo melempar monster buaya dan menerbangkan monster Twin with Agre. Akan tetapi saat ini Hyunwoo sedang terikat oleh rantai sihir yang akan memperlambat Hyunwoo. Itu adalah rantai sihir yang kuat, dan jika Hyunwoo ingin bebas dari rantai tersebut, maka Hyunwoo harus menggunakan teknik sihir, bahkan sihir yang lebih kuat dari sihir rank A agar bisa terlepas dari rantai itu. Sedangkan Hyunwoo adalah hunter yang tidak memiliki sihir sama sekali. Jadi akan mustahil bagi Hyunwoo untuk bisa bebas dari rantai tersebut. Shin kemudian memperkuat rantai sihirnya dan akan mulai bersiap-siap menyerang Hyunwoo. Dia terlihat mengambil senjata dari balik punggungnya dan akan menyerang Hyunwoo dengan senjatanya itu. Akan tetapi, terlihat serangan dari Shin ditahan oleh Hyunwoo dengan tangannya. Shin melanjutkan serangannya dengan sebuah teknik ledakan racun mematikan yang disebut Deadly Poison. Jurus tersebut sangat kuat dan berbahaya, bahkan tidak ada satupun orang yang berhasil selamat dari serangannya itu. Namun secara mengejutkan, serangan itu tidak berefek sama sekali terhadap Hyunwoo. Hyunwoo malah kebingungan dengan apa yang telah dilakukan oleh Shin kepadanya. Ya, serangan terkuat Shin pun tidak berasa sama sekali bagi Hyunwoo yang memiliki kekuatan fisik yang super. Melihat serangannya tidak mempan terhadap Hyunwoo, sungguh membuat Shin sangat terkejut. Bagaimana bisa Hyunwoo mampu bertahan dari serangan terkuat miliknya? Shin kemudian mencoba lari dari sana dengan cepat. Akan tetapi Hyunwoo telah tiba di hadapannya dan tidak akan membiarkan Shin lari dari sana setelah apa yang telah dia coba lakukan terhadap Hyunwoo. Hyunwoo kemudian memukul Shin dengan pukulan yang sangat kuat yang membuat Shin jatuh dan kesakitan. Shin terlihat terpental dan menempel di batang pohon. Hyunwoo kemudian mengatakan kepada Shin, "Harusnya jika kau ingin menangkapku, kau harus mengikat seluruh tubuhku," ucap Hyunwoo. Rantai tersebut kemudian perlahan menghilang dari kaki dan tubuh Hyunwoo karena kekuatan Shin yang sudah melemah. Hyunwoo kemudian menendang batang pohon itu hingga batang tersebut patah ke belakang. Batang pohon itu kemudian diangkat olehnya bersama dengan Shin. Hyunwoo mengatakan kepada Shin bahwa jika kau datang untuk membunuh seseorang, kau pun sudah memutuskan risiko yang mungkin akan terjadi jika rencananya gagal. Hyunwoo kemudian melempar batang pohon tersebut ke dalam air sungai yang dipenuhi dengan monster buaya. Ya, tentu saja buaya itu pasti akan memangsa manusia yang ada di dekatnya. Terlihat buaya tersebut terbaring di sungai setelah memangsa Shin, dan Shin sudah mati. Status Windows Hyunwoo kemudian muncul dan memperlihatkan info update tentang misinya yang telah dia selesaikan. Hyunwoo saat ini telah mendapatkan peringkat, namun peringkat terendah, dan dia akan memulai misinya yang baru untuk meningkatkan peringkatnya. Shin kemudian memperlihatkan kantor Guild Ares yang telah mengetahui tentang kematian hunter mereka yang kuat, yaitu Shin. Bahkan Hyunwoo berhasil mengalahkan Shin.
Hal tersebut benar-benar tak bisa dipercaya oleh Direktur Guild Ares itu. Dia pun telah frustasi dengan kegagalan hunternya itu. Entah rencana apa yang akan dia lakukan untuk melanjutkan keinginannya dalam rangka menyingkirkan Hyunwoo. Apakah berhenti atau melanjutkan? Kita masih belum tahu rencana kedepannya dari Guild Ares. Yo, dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar admin lebih semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.